Orang ini, semua pelatihannya memakan waktu lama. Dokter peri kecil berdiri di puncak jurang saat dia melihat ke arah batu menonjol tempat Xiao Yan duduk. Dia tak berdaya menghela nafas dengan suara lembut. Sudah setengah bulan sejak Xiao Yan memasuki kondisi pelatihannya. Selama setengah bulan ini, dia tidak menunjukkan tanda-tanda kebangkitan. Energi murni yang menakutkan berdesir di sekelilingnya seperti awan. Jika seseorang mengambilnya, itu akan tampak kental seperti air. Dokter peri kecil dan King Lin secara alami dapat mengatakan bahwa Xiao Yan berada dalam tahap puncak pelatihannya. Oleh karena itu, mereka tidak berbicara dengan keras agar tidak mengganggu Xiao Yan meski mengucapkan kata-kata dari mulut mereka. Cailin Jie juga belum mengungkapkan aktivitas apapun. Mata King Lin melihat ke dasar jurang yang dalam saat dia menyatakan. Permukaan danau yang terus mendidih telah menjadi tenang beberapa hari yang lalu. Seluruh 9 mata air musim semi yang tenang telah mendapatkan kembali ketenangan lamanya. Cailin, yang berada di dalamnya, juga tidak menunjukkan tanda-tanda pergerakan. Cailin seharusnya baik-baik saja. Menjadi 7 warna surga menelan Pithon, dia seperti ikan yang menemukan air di 9 mata air musim semi yang tenang ini. Dokter peri kecil menyeringai. Dia bisa merasakan energi gelap dan dingin yang menakutkan, yang telah berkumpul di dalam 9 mata air musim semi yang tenang selama bertahun-tahun, berkumpul ke bagian terdalam dari danau. Energi diserap ke dalam tubuh Cailin. Sepertinya kita hanya bisa terus menunggu. Menurut apa yang dikatakan kepala suku Yao Ming, tampaknya Phoenix Iblis Surga mulai menunjukkan tanda-tanda bergerak. Kata King Lin. Xiao Yan harus segera selesai, dokter peri kecil mengangguk. Mata cantiknya tertuju pada Xiao Yan, yang duduk di awan yang tersisa. Xiao Yan secara bertahap menarik auranya. Sepertinya dia akan berhasil. King Lin mengangguk. Dia juga duduk di atas batu besar dan diam-diam menunggu pelatihan Xiao Yan selesai. Yao Ming telah mengeluarkan perintah untuk menutup area dalam jarak 10.000 kaki dari jurang yang dalam. Selain 2 wanita itu, tidak ada yang akan masuk dan mengganggu 2 orang yang sedang berlatih. 2 hari lagi berlalu dengan tenang di tengah penantian ini. Awan kental yang terbentuk di sekitar Xiao Yan tiba-tiba memancarkan fluktuasi yang intens saat pagi hari ketiga secara bertahap menyelimuti tanah. Energi alam di sekitarnya sepertinya telah diseret oleh sesuatu yang melonjak ke segala arah. Akhirnya, itu berkumpul menjadi badai energi yang sangat besar di udara di atas Xiao Yan. Tepi badai ini terhubung ke bagian atas kepala Xiao Yan. Perubahan tak terduga ini juga membangunkan dokter peri kecil dan King Lin dari status pelatihan mereka. Beberapa kejutan melintas di wajah mereka saat mereka mengamati bentuk fenomena yang tidak biasa ini. Sepertinya latihannya hampir selesai. Mata Xiao Yan yang tertutup rapat di dalam awan tiba-tiba terbuka setelah dokter peri kecil mengucapkan kata-kata itu. Sebuah cahaya energi melesat keluar dan menembus ke dinding di depannya, membentuk 2 lubang hitam dengan kedalaman yang tidak diketahui. Dia mengangkat kepalanya, melebarkan mulutnya dan dengan kasar menyedotnya. Bang! Badai energi sebesar 1000 kaki mengalir saat Xiao Yan tersedot. Itu mengalir melalui tenggorokannya dan memasuki tubuhnya. Kakak. Karena lebih banyak energi dimakan oleh tubuh Xiao Yan, tanda-tanda fluktuasi energi mulai merembes keluar. Energi itu memecahkan dinding batu keras di sekitarnya, membentuk retakan besar yang tak terhitung jumlahnya. Batuan raksasa disertai dengan suara gemuruh yang keras saat jatuh. Akhirnya, mereka mendarat di jurang yang dalam di bawah. Swos! Aktivitas yang meletus dari jurang yang dalam ini secara alami menarik perhatian banyak ahli dari suku Piton 9 tanah dalam yang tenang. Wajah mereka terkejut, tetapi mereka hanya bisa tetap 10.000 kaki jauhnya dari jurang. Mereka tidak bisa lebih dekat untuk menyaksikan fenomena yang tidak biasa karena perintah yang dikeluarkan Yao Ming. Beberapa sinar cahaya datang dari kejauhan. Mereka muncul di atas jurang yang dalam. Yao Ming dan beberapa tetua suku Piton 9 tanah dalam yang tenang yang sangat berpengalaman terungkap. Pada saat ini, mata mereka menunjukkan keterkejutan saat melihat Xiao Yan menelan energi di sekitarnya.
aura yang sangat kuat. Sepertinya Tuan Xiao Yan saat ini dengan cepat mendekati bintang kedua Dou Sheng, kan? Seorang penatua berseru. Yao Ming menggelengkan kepalanya saat mendengar tebakan. Dia berkata, darah esensi iblis suci mungkin kuat, tapi tidak mudah untuk menerobos di dalam kelas Dou Sheng. Mampu mencapai 1 bintang puncak Dou Sheng tidaklah buruk. Menjadi seorang bintang 2 puncak Dou Sheng, dia jelas mengerti betapa sulitnya untuk naik melalui setiap tingkat kecil. Namun, mampu melambung dari bintang 1 awal Dou Sheng menjadi mahir, ini sudah melebihi harapan saya. Yao Ming berseru. Jika dia bisa mendapatkan semua darah esensi iblis suci, dia akan merasa yakin bahwa dia bisa dengan cepat meningkatkan kekuatannya ke bintang ketiga dari kelas Dou Sheng. Namun, jika itu hanya setetes, dia hanya yakin dia bisa melakukan terobosan dalam waktu 3 tahun. Bang! Sementara Yao Ming sedang berbicara dengan beberapa sesepuh di langit, badai energi yang sangat besar itu benar-benar ditelan ke dalam tubuh Xiao Yan. Setelah jejak energi terakhir memasuki tubuhnya, seluruh area secara bertahap mulai menjadi sunyi. Nafas yang mengandung energi yang kaya perlahan dihembuskan dari tenggorokan Xiao Yan. Itu diaglomerasi menjadi cairan yang tersebar. Cairan ini mendarat di bebatuan besar. Batuan itu perlahan mengkristal dan tampak seperti batu giok. Haha, selamat atas kemajuan saudara Xiao Yan dari bintang 1 awal Dou Sheng ke tingkat puncak. Menerobos bintang 2 Dou Sheng hanya masalah waktu. Yao Ming dengan cepat turun dari langit setelah melihat Xiao Yan menghentikan latihannya. Dia menangkupkan kedua tangannya dan tertawa keras. Xiao Yan tersenyum sopan saat mendengar Yao Ming memberi selamat padanya. Dia mengepalkan tinjunya dan merasa cukup puas. Setetes darah esensi iblis suci hampir memungkinkannya melangkah ke bintang kedua kelas Dou Sheng. Ini sulit dibayangkan. Jika dia benar-benar melahap semua darah esensi sendirian, dia bisa mengejar Yao Ming. Menjadi pemilik api surgawi, itu memurnikan dan membantunya menyerap sebagian besar energi dalam darah esensi iblis suci. Energi di dalam tubuhnya secara otomatis berubah menjadi pakaian di permukaan tubuhnya untuk menggantikan pakaiannya yang hancur setelah dia berdiri di tengah kabut. Pada levelnya, itu mungkin bagi Douki untuk berubah menjadi apapun hanya dengan kekuatan pikiran belaka. Sepertinya Cailin masih berlatih. Mata Xiao Yan melirik 9 mata air musim semi di bawah. Dari persepsinya, dia secara alami dapat merasakan energi gelap dan dingin yang tak berujung dalam gelombang 9 mata air musim semi yang tenang menjadi makhluk besar. Makhluk besar itu adalah 7 warna surga menelan piton yang telah diubah Cailin. Kepala suku Yao Ming, apakah ada berita tentang suku Phoenix Iblis Surga? Xiao Yan bertanya sambil tersenyum saat matanya tertuju pada Yao Ming. Iya. Senyuman di wajah Yao Ming ditarik setelah mendengar pertanyaan ini. Dia perlahan mengangguk sebelum menangkap Xiao Yan dengan suara yang dalam. Berdasarkan informasi yang telah saya peroleh, suku Phoenix Iblis Surga telah mengirim beberapa ahli ke alam Void untuk membantu 3 pulau naga besar selama beberapa hari ini. Mereka memang memilih untuk campur tangan, ya. Xiao Yan tersenyum tipis. Dia tidak terkejut dengan berita ini. Mereka yang berasal dari suku Phoenix Iblis Surga memiliki niat jahat. Mereka akan menggunakan trik apapun yang tersedia untuk mendapatkan darah naga Phoenix. Ketiga pulau naga besar itu benar-benar mengabaikan segalanya untuk menang. Mereka bahkan mengundang musuh mereka ke wilayah mereka. Berapa banyak ahli yang telah dikirim suku Phoenix Iblis Surga kali ini? Kebanyakan dari mereka yang dikirim oleh suku Phoenix Iblis Surga kali ini berada di kelas Douzun. Tentu saja tidak banyak orang yang perlu kita khawatirkan. Hanya ada 3 yang kami pedulikan. Ketiganya adalah tetua agung di suku Phoenix Iblis Surga. Mereka memiliki reputasi yang sangat ganas di dunia Magical Beast. Yao Ming berbicara dengan ekspresi yang agak muram. Oh, siapakah 3 orang ini? Seperti apa kekuatan mereka? Xiao Yan mengangkat alisnya. 3 tetua agung ini dikenal sebagai 3 iblis Phoenix, Feng Huang, Kun Huang, Ying Huang. Yao Ming menyatakan, di antara mereka,
Feng Huang adalah bintang menengah Dousheng, Kun Huang adalah bintang lanjutan Dousheng, dan Ying Huang adalah bintang menengah Dousheng. 3 Dousheng. Ekspresi Xiao Yan sedikit berubah. Tidak disangka suku Phoenix Iblis Surga benar-benar akan mengirimkan kekuatan yang begitu kuat. Dari sini, orang bisa mengetahui kekuatan besar dari suku Phoenix Iblis Surga. Orang-orang ini tetap rendah hati dan mengumpulkan cukup banyak kekuatan. Selain naga Void kuno, suku Phoenix Iblis Surga ini tidak diragukan lagi adalah penguasa kedua dari 3 suku ini di dunia magi Chalbis. Ketiganya sangat kuat. Jika mereka menggabungkan kekuatan mereka, mereka bahkan bisa bertarung melawan Dousheng bintang 3. Pulau Naga Timur kemungkinan besar akan terancam jika mereka diizinkan untuk membantu ketiga Pulau Naga, kata Yao Ming. Xiao Yan diam-diam mengangguk. Terlepas dari apa masalahnya, mereka tidak bisa membiarkan suku Phoenix Iblis Surga campur tangan. Jika tidak, Pulau Naga Timur Xian tidak akan mampu melawan 3 Pulau Naga besar. Kapan mereka akan bergerak? Xiao Yan perlahan menghembuskan napas saat dia bertanya dengan suara rendah. Meskipun barisan 3 Dousheng sangat kuat, itu tidak menciutkan nyali Xiao Yan selama tidak ada yang ikut campur tangan. Mata Yao Ming bergerak-gerak setelah mendengar kata-kata Xiao Yan. Hatinya juga kaget karena keberanian Xiao Yan. Xiao Yan berani turun tangan bahkan saat menghadapi 3 Dousheng. Mereka kemungkinan akan bergerak untuk menuju ke alam void dalam waktu 3 hari. Xiao Yan dengan lembut mengangguk. Matanya tertuju pada Yao Ming saat dia tersenyum dan bertanya, apakah kepala suku Yao Ming berani menyerang dan secara signifikan melumpuhkan suku Phoenix Iblis Surga? Yao Ming merenung sejenak. Akhirnya dia tertawa dan mengangguk. Ini adalah pilihan. Dia harus memilih antara suku Phoenix Iblis Surga dan Pulau Naga Timur Xian. Yao Xiaotian telah memilih 3 Pulau Naga besar sementara Yao Ming telah memilih Pulau Naga Timur. Kalau begitu, kita akan bergerak besok dan menuju ke alam void. Kami akan membunuh mereka dari suku Phoenix Iblis Surga 3 hari kemudian. Xiao Yan tersenyum tipis saat melihat Yao Ming setuju. Keinginan membunuh menyebar dari suaranya. Pagi selanjutnya, Xiao Yan berdiri di samping jurang. Kedua tangannya diletakkan di belakang punggungnya. Matanya menjelajahi 9 mata air musim semi yang tenang. Hari ini, mereka akan bergerak dan menuju ke alam kosong untuk menghentikan bala bantuan dari suku Phoenix Iblis Surga. Xiao Yan, ini tentang waktu. Kita harus segera bergerak. Dokter peri kecil terbang dan mendarat tidak jauh dari Xiao Yan sebelum berbicara. Iya. Xiao Yan sedikit mengangguk. Dia melambaikan lengan bajunya dan kekuatan spiritual yang agung menyebar. Itu berubah menjadi formasi spasial yang menutupi mata air. Dia telah menempatkan penghalang deteksi di sini. Itu tidak hanya melindungi 9 mata air musim semi yang tenang, dia juga akan segera merasakan aktivitas apapun di dalam penghalang. Cailin, kamu bisa santai dan berlatih. Tempat ini adalah markas besar suku Piton 9 Tanah Dalam yang tenang. Yao Ming telah menetapkan daerah ini sebagai tempat terlarang dan telah mengirimkan para ahli untuk menjaganya. Anda tidak boleh diganggu. Anda harus kembali ke pavilion bintang jatuh setelah keluar dari retret Anda. Mulut Xiao Yan bergerak. Suara lembut yang dibungkus oleh Do Uki ditransmisikan ke 9 mata air musim semi yang tenang. Dia berhenti ragu-ragu saat dia berbalik dan bergegas ke kejauhan. Guyuran. Suara percikan air dipancarkan dari dalam 9 mata air musim semi yang tenang segera setelah Xiao Yan dan dokter peri kecil pergi. Sosok besar di dalam mata air itu bergerak sedikit. Sepasang besar mata 7 warna perlahan terbuka. Ular itu pertama-tama menundukkan kepalanya untuk melihat ke arah bagian terdalam dari mata air yang tenang. Ada batu api khusus yang berkedip-kedip di mata ular itu. Dia samar-samar merasakan isyarat samar-samar sejak dia memasuki mata air musim semi yang tenang ini. Setelah merasakan ini selama lebih dari setengah bulan, dia akhirnya dapat memastikan bahwa isyarat ini dipancarkan dari dasar 9 mata air musim semi yang tenang. Dasar itu bukanlah tempat di mana Yao Ming disegel.
Sebaliknya, itu di suatu tempat yang lebih dalam lagi, tetapi bahkan Xiao Yan, yang memiliki perlindungan api surgawi, tidak berani pergi sejauh itu. Meski perasaan dilindungi cukup bagus, aku masih lebih suka menjadi lebih kuat darimu. Ini mungkin agak sulit sekarang, tetapi saya harus, paling tidak, melakukan yang terbaik. Mata ular 7 warna itu perlahan berkedip saat Cailin segera mengayunkan ekornya. Tubuhnya yang besar ditemani oleh gelombang air saat dia dengan cepat bergegas ke dasar 9 mata air musim semi yang tenang. Saudara Xiao Yan, orang-orang dari suku Phoenix Iblis Surga pasti akan merobek lubang spasial dari lokasi suku mereka untuk memasuki alam kosong. Kita bisa memasukinya sebelumnya dan merasakan fluktuasi spasial apapun. Kemudian kami akan dapat dengan cepat mendeteksi jalur mereka. Yao Ming tersenyum saat dia menyarankan ide untuk Xiao Yan saat dia berdiri di depan aula besar. Iya. Xiao Yan mengangguk. Aku akan menemanimu secara pribadi kali ini. Juga akan ada 6 sesepuh lainnya. Meskipun jumlah kami jauh lebih rendah dari suku Phoenix Iblis Surga, kami akan dapat menghentikan mereka dari memenuhi misi mereka selama kami dapat mengalahkan 3 Phoenix Iblis Surga. Yao Ming menunjuk ke 6 sesepuh di belakangnya saat dia berbicara. Mata Xiao Yan melihat ke atas. Hanya ada satu lelaki tua berambut putih di antara mereka yang dapat memenuhi standar tingginya, tetapi lelaki ini hanyalah Ban Sheng tingkat menengah. 5 yang tersisa hanya di sekitar puncak perubahan ke-9 dari kelas Do Uzun. Sekilas, jelas bahwa barisan ini lebih rendah dari barisan suku Phoenix Iblis Surga. Saudara Xiao Yan seharusnya tidak menyalahkan saya. Yao Xiaotian dan tetua pertama membuat suku Pithon 9 tanah dalam yang tenang kami berada dalam kondisi yang menyedihkan. Yao Ming menghela nafas dan berbicara dengan suara yang agak dalam. Jika Yao Xiaotian dan tetua pertama mendukungnya tanpa ambisi liar, tidak ada yang tahu seberapa kuat suku Pithon 9 tanah dalam yang tenang nantinya. Setidaknya, mereka tidak akan jauh lebih lemah dari suku Phoenix Iblis Surga. Haha, apa yang dikatakan kepala suku Yao Ming? Ini sudah bagus bahwa kamu bersedia mengulurkan tangan. Xiao Yan tertawa dan menggelengkan kepalanya. Dia melirik dokter peri kecil dan King Lin di sampingnya. Mungkin masih ada celah besar antara kedua wanita dan kelas Ban Sheng meskipun mereka berlatih selama periode waktu ini, tetapi jika mereka bekerja sama, tidak ada seorang pun di kelas Do Uzun yang akan cocok untuk mereka. Mereka bahkan hampir tidak bisa bertahan saat menghadapi ahli Ban Sheng. Mereka bisa dianggap sangat membantu. Sudah waktunya, kita harus bergerak. Yao Ming tersenyum. Tangannya tiba-tiba melambai di ruang kosong sebelum celah spasial hitam gelap muncul. Setelah itu, dia menarik dengan kedua tangannya dan terowongan spasial muncul di depan semua orang. Ayo pergi. Xiao Yan tidak ragu-ragu setelah melihat ruang terbuka. Dia memimpin untuk segera melangkah ke dalam celah. Dokter peri kecil dan Qin Lin mengikuti dari belakang. Semua sesepuh yang tersisa, saya akan menyerahkan Piton 9 tanah dalam yang tenang kepada Anda semua selama periode waktu saya pergi ini. Yao Ming berbicara kepada beberapa orang lain di sampingnya dengan suara yang dalam. Dimengerti. Beberapa sesepuh dengan cepat menanggapi dengan nada hormat setelah mendengar informasi ini. Kita juga harus pergi. Yao Ming mengangguk setelah mendengar jawaban mereka. Dia melambaikan lengan bajunya dan melangkah ke celah spasial. Keenam sesepuh itu mengikutinya. Retakan spasial itu akhirnya mulai menghilang perlahan setelah orang terakhir memasukinya. Akhirnya, itu lenyap dari pandangan. Alam kosong benar-benar sunyi. Fluktuasi spasial yang sangat intens kadang-kadang dipancarkan dari ruang hitam. Banyak retakan muncul seperti mulut besar yang ganas. Permukaan retak dari kehampaan yang sunyi. Banyak sosok manusia menembus celah dan akhirnya muncul dengan ruang hitam gelap ini. Seberapa jauh tempat ini dari titik masuk suku Phoenix Iblis Surga? Xiao Yan menoleh. Dia memandang Yao Ming saat Yao Ming keluar dari celah spasial sebelum bertanya. Haha, santai, mata-mata yang aku tempatkan di suku Phoenix Iblis Surga memiliki jejak spasial padanya.
Oleh karena itu, saya bisa merasakan posisi suku Phoenix Iblis Surga di ruang ini. Jika mereka bepergian dari suku mereka, mereka pasti akan muncul di daerah itu. Yao Ming tersenyum. Setelah itu, dia menutup matanya dan merasakan sejenak. Akhirnya, dia membukanya kembali dan melihat ke utara. Ayo pergi. Tubuh Yao Ming memimpin untuk bergerak setelah kata-katanya terdengar. Dia melangkah melalui ruang kosong dan dengan cepat bergegas maju. Aliran spasial kacau dan liar yang liar secara otomatis menghilang saat masuk dalam jarak 100 kaki darinya. Setelah mencapai kelas Dou Sheng, aliran kekacauan yang menakutkan di dalam ruang kosong ini tidak lagi menimbulkan banyak ancaman. Mengikuti. Xiao Yan melambaikan tangannya. Dia memimpin semua orang dan dengan cepat mengikuti Yao Ming. Tempat ini dekat dengan tempat di mana suku Phoenix Iblis Surga berada. Kami pasti akan merasakannya jika mereka merobek ruang dan masuk. Yao Ming akhirnya berhenti setelah melewati alam kosong selama setengah jam. Dia melihat ke dalam kegelapan hitam yang jauh saat dia memberitahu semua orang. Xiao Yan melihat sekelilingnya dan mengangguk sedikit. Dia berkata, aliran kekacauan di dalam ruang ini sedikit lebih padat. Itu akan bisa menyembunyikan kita. Haha, kalau begitu, kita harus menunggu mangsa kita muncul. Yao Ming tertawa. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Dia telah duduk. King Lin dan dokter peri kecil juga melakukan hal yang sama di sampingnya. Yang perlu mereka lakukan hanyalah menunggu sampai ikan besar yang dikenal sebagai suku Phoenix Iblis Surga menerobos ke dalam jaring yang telah mereka siapkan. Konsep waktu sangat kabur di alam kosong ini. 2 hari berlalu dalam sekejap mata di lingkungan yang sangat gelap ini. Segera setelah itu, ruang di tempat yang sangat jauh dari kelompok Xiao Yan tiba-tiba berfluktuasi. Banyak tokoh kuat perlahan melangkah melalui garis celah spasial sebelum muncul di alam kosong ini. Garis retakan perlahan menghilang saat orang terakhir melangkah keluar. 3 orang berdiri di posisi pemimpin kelompok 20 lebih orang ini. Tatapan yang tersisa yang melihat punggung pemimpin ini semuanya dipenuhi dengan rasa hormat. Operasi ini sangat penting. Ini menyangkut apakah suku Phoenix Iblis Surga kita akan dapat sepenuhnya melampaui suku Naga Void kuno atau tidak. Oleh karena itu, tidak boleh ada yang melakukan kesalahan. Jika tidak, Anda akan menghadapi aturan suku. Seorang wanita berpakaian merah berbicara di antara 3 individu. Nadanya sedingin es dan dipenuhi aura yang agung. Wanita ini berbaju merah. Dia tampak berusia 30-an, tetapi auranya begitu kuat sehingga menakutkan. Sepasang alis yang agak halus saling menyatu. Aura jahat melonjak darinya, menyebabkan 2 sesepuh di sampingnya mengambil langkah menjauh tanpa ada yang menyadarinya. Kami akan mematuhi perintah Penatua Agung. Anggota suku Phoenix Iblis Surga di belakangnya, yang merupakan individu yang sangat kuat, tidak berani mengganggu tangisan dingin orang ini. Semuanya buru-buru menjawab dengan nada hormat. Ada 2 wajah yang dikenal di antara orang-orang ini. Yang satu secara alami adalah Feng King Er, yang telah membentuk banyak dendam dengan Xiao Yan, sementara yang lainnya adalah Jiu Feng, yang telah bertukar pukulan dengan Xiao Yan. Dia juga dikenal sebagai calon penerus kepala suku dari suku Phoenix Iblis Surga. Keduanya memiliki status tinggi di suku Phoenix Iblis Surga, tetapi mereka tampak sangat hormat di depan aura ganas wanita berjubah merah itu. Mereka tidak berani meremehkannya. HMPH, Naga Void kuno, tak terduga hari ini benar-benar telah datang. Suku Phoenix Iblis Surga saya akan menjadi makmur setelah perang saudara Anda berakhir. Pada saat itu, saya akan sepenuhnya melenyapkan suku Anda dari dunia ini. Wanita berjubah merah itu tertawa dengan suara jahat yang agak tajam. Dia segera melambaikan lengan bajunya. Angin bertiup kencang dan tubuhnya berubah menjadi seberkas cahaya yang meluncur ke kejauhan seperti meteorit. Banyak ahli dari suku Phoenix Iblis Surga buru-buru mengikuti di belakangnya. Xiao Yan, yang duduk dalam aliran spasial yang kacau di lokasi yang jauh, tiba-tiba membuka matanya saat wanita berjubah merah itu bergegas ke depan. Yao Ming di sisi lain juga membuka matanya.
Mereka bertukar pandang saat senyum tipis terangkat di wajah mereka. Persiapkan dirimu. Mereka yang berasal dari suku Phoenix Iblis Surga akan segera tiba.